bergerak, ya, dari A ke B atau B ke A. Nah, itu yang tempat kedudukannya. Sekali lagi. Nah, sekarang yang ini, dan ini tinggal kita jumlahkan ya. 3 kali 0,7 kali ordinatnya tadi ini berapa? Nah, ini tadi 3 kali 0,7, 2 kali 2,1, tambah terus ini kan. 2 kali 1,5, 4 kali 0,9. Itu dapat garis pengaruh maksimum momen C itu sama dengan 12,9 kN meter. Dengan kedudukan beban seperti yang kita hitung tadi. Ya, kalau untuk sekarang beban merata nih. Nah, merata itu ini mana yang merata? Ini merata 1,6 kN/meter, panjangnya beban itu 4 meter. Kalau bebannya semua 10 meter ya tinggal taruh aja di sini. Pasti itu harganya maksimum. Tapi karena ini hanya 4, berapa yang masuk di bentang kiri, berapa yang dimasuk di bentang kanan. Itu yang perlu dicari tempat kedudukannya di mana. Nah, kita lihat di sini. Beban bergerak rata ini, B total sekali lagi kita cari. Ya. B total. Itu jadi kalau bebannya terbagi rata, ini 1,6 totalnya kan kali panjangnya ini. Sampai satuannya ini. Jadi 6,4. Besar. Ya. Ya, totalnya 6,4 kN. Kita W total, W besar. W kecil total itu dibagi 10 bentangnya 0,4. Nah, kita punya W kecil, jadi rumusnya WT, WKL, WKN. Ya. Dan kelihatan ya, kita dapat ini W total sama dengan W kanan di bagian kanan atau W kiri di bagian kiri. Nah, W total kiri tadi itu W kiri dikali L kiri. Nah, kita yang di sini kalau bebannya terbagi rata, yang cari itu bentangnya, jumlahnya beban. Karena jumlahnya itu bisa dihitung. Tapi kita diperlukan yang panjang bentang kiri dan panjang bentang kanan. Kalau tadi bebannya pusat, jumlahnya beban di bagian kiri W yang besar ini sama W yang di bagian sebelah kanan. Ya. Jadi dari rumus ini L kiri itu sama dengan W kiri itu 0,4 dikali panjang bentang kiri dibagi dengan bebannya. Bebannya 1,2 meter. Terus hitung jumlah beban kanan sama dengan ini W kecil. Ini W kecil itu bisa dibagi dengan bentang. Nah, kita dapat L kanan 0,4 kali bentang dibagi W-nya. W kanannya itu dapatnya panjangnya ini. Nah, ditinjau sampai kedudukan beban mungkin nilai maksimum bentang kiri itu baru panjangnya 1,2, bentang kanan berapa? Kalau dibilang meter, panjangnya meter. Ya. Nah, nilai maksimum adalah B dikali luas ventilasi di bawah beban terbagi rata. Jadi sebenarnya ini kalau ada yang lihat gimana? Nih, tadi dapatnya sebelah kiri 1,2 meter, yang sebelah kanan 2,8. Nah, tinggal ini 1,6 kali luas ini, luas trapesium ini. Luas trapesium sudah kita hitung 1,26 tambah 2,1 bagi 2 kali
panjangnya ini 1,2 kalikan 1,6 ini. Ini juga bagian yang kanan, luasan ini trapesium. Jadi luasnya hitungnya 126 ditambah 2,1 bagi 2 kali panjangnya 2,5, nanti dikali B-nya ini 1,6. Itu dapat jumlah dijumlahkan dengan betul tuh ini luasnya 10,752 km². Itu untuk nilai momen detail. Nah, atau ada yang boleh dihitung rumah dekat ya, gimana? Halo, ada kelihatan? Udah nanti. Jadi sebenarnya kita punya beban aja ini. Kalau bebannya terbuka satu, gampang cari koordinatnya maksimum taruh aja. Jadi kita punya ini bedanya ini rangkaian beban ini sama yang terbagi rata ini ya. Itu yang perlu kita mencari kedudukannya. Nah, ini kita lihat ini dari pengaruh angka batas. Ya, ini SA. Kalau Anda hitung ketika dipengaruhi itu begini, B3 ini dengan maksimum 15/14. Di tempatnya ini maksimumnya. Nah, kita punya beban ini ada 6, 5, 6, 5. Ini jaraknya 2, 1 meter. Nah, ada taruh ini bebannya ini mana? Ini bergeraknya bisa dari sini ke sini atau dibalik dari sini ke sini. Ya. Karena jembatan itu kan bebannya dua arah. Nah, ini Anda hitung supaya kita bisa tahu berapa jumlah beban di bagian kiri dan jumlah beban di bagian sebelah kanan. Di ordinat maksimum ini harus ada beban 5 ini. Jadi ini yang 5 ini nggak dihitung untuk beban kiri atau beban kanan. Nah, kita lihat itu. Aduh, hitungannya mana? Nih, hitungannya. Yang bisa dihitung adalah totalnya dulu. Ini total. Ya, B total Anda dengan hitung 55 tambah 66, 22. Nah, B kecil total itu dibagi panjangnya ya, bentangnya. Bentangnya ini berapa? 18 meter. Tapi apa? 3 kali 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 7 ya, 1, 2. Wah, ini salah 7. Saya berarti salah hitung nih, nanti saya betulkan lagi. Dibagi jumlah bentangnya ini. Ya. Jadi itu ada sedikit salah. Ini udah betul gambarnya yang salah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harusnya dibagi 21, bukan 18. Saya salah. Jadi diperbaiki aja. Ini jadi bagi 21. Nanti Anda cari W total. Itu sama dengan W kiri. W kiri kecil itu sama dengan W besar kiri bagi R kiri. Ya. Nanti dapat W total itu 11. Jadi salah. Dikalikan panjangnya bentang yang kiri. Ini kalau bentang yang kiri itu harusnya ini 6. Jadi maksimum ini titik ini. Jadi panjangnya ini 6. Yang kanan sisanya. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 15. Ini saya salah. Jadi kita dapat totalnya 7,3.
Ya. Kemudian W itu rumusnya dengan W kanan. W kanan itu sama dengan jumlah W kanan dibagi bentangnya. Nah, kita dapat jumlah beban W kanan tadi dari W total ini 11,9 kalikan ini isinya 15. Saya salah, jumlahnya 15. Jadi artinya total beban bagian kiri itu 7,3. Yang terjadi paling besar kita punya 6. Jadi nggak perlu harus genap 7. Nggak dilampaui lebih besar dari 7,3. Ya, jadi yang besar kan ini 6. Jangan dikasih yang nanti kejauhan. Nah, ini yang kanan ada 11. 14. Ini tadi salah ya. Berarti punya ini 11 sebelahnya. Jadi makanya yang ini 11, yang ini 6. Jadi letaknya. Nah, yang 5 taruh di yang maksimum. Jadi ini jangan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya, jadi tersebelah. Jadi ini di koordinat maksimum ini harus ada beban pusat yang itu. Jadi ini sebagai pembatas untuk jumlah kiri sama jumlah kanan. Ya, terus untuk menghitungnya batang SA maksimum tinggal tadi dijumlahkan. Ya, ini. Nah, ini tadi 6 dikalikan 5, panjangnya 57 ditambah 5 kali ini 6 kali 1 5 kali ini. Minus itu bukannya nilainya minus ya, bukan minimum. Ini minus ini kan bahwa garis pengaruh SK ini kan tekan, jadi bukan minimum tapi tetap maksimum. Batang SK maksimum itu cuma batang SK itu min ini yang tekan batang tekan, jadi bukan karena nilainya. Jadi tetap harga batang maksimum batang SK itu ini 20,8 ton. Ya. Nah, untuk beban terberharga W ini terbagi rata. Ya, tadi ini terbagi ratanya ini 1,2, panjangnya 6 meter. Jadi nggak penuh 21 meter. Kalau ini penuh semua ya tinggal taruh aja, kita jadi enak. Tapi kalau hanya sebagian ini kita harus bisa hitung berapa yang sebelah sini, bentangnya berapa yang sebelah kanan. Itu yang perlu dicari. Nah, ini kita lihat ya, yang selalu dihitung pertama kali itu total, karena itu yang tahu nilainya. Dibagi dengan panjangnya itu satu tadi yang sangat. Rumusnya itu ini W kecil. Jadi W kecil itu W total sudah dibagi panjangnya, bentangnya. Ya. Kalau W total ya L-nya total. Kalau kiri W kiri dibagi L kiri. Kalau ini W kanan itu beban jumlah W kanan dibagi L kanan. Itu. Nah, di sini rumusnya ini 4,8 udah. Ini udah betul 21. W kanan dibagi L kanan, W kiri dibagi L kiri. Nah, ini W kiri itu jumlah beban kiri itu W yang kecil ini W kiri dikali L kiri. Ya. Nah, kita bisa masukkan L kirinya, kita hitung. Nanti kita ketemu 8,7 meter panjangnya itu. Terus yang W kanan, rumusnya itu W kanan kali R kanan. Di sini yang kita nggak tahu itu R kanan. Ya. Jadi dibagi ini ketemu panjangnya 20,7 meter. Terus, jadi kita jadi bisa taruh L kirinya ini 8,7 meter, yang sebelah kanan 20,7. Jadi artinya ini
Ini yang panjangnya ini 8/7. Yang itu 20/7. Ini yang panjangnya ini ya, sama panjangnya itu ketemunya tadi. Ini yang 8/7 jadi sama 20 detik. Terus akhirnya menghitungnya batang FH maksimum, bebannya W tadi dikali luas dua beban ya, jadi luas ini semua ini tadi W-nya itu 1,2 dikali luas ini. Ya tadi di 8/7 Anda bisa cari ini panjangnya ini berapa. Ya pakai perbandingan ini tadi. Ini berbanding keseluruhannya bentang kiri, ini bagi 15,4. Nanti ketemu ini itu. Nanti luas, jadi kita akan dapat luas trapesium yang kiri itu ini ditambah luas trapesium yang kanan ini dikalikan 1,2. Itu dapat garis pengaruh batang atas tekan yang maksimum akibat beban W. Itu. Ya, sampai sini ada yang perlu diperjelas? Halo? Bisa dibuka suaranya? Jelas. Jelas, Bang. Jelas ya? Nanti ini ada kesalahan. Anda coba Jelas, Pak. lagi. Mungkin kita lihat ada contoh dari tugas. Ini saya ganti dulu halnya. Ya, dan nah, ini kemarin ada tugas kan. Cuman apa? Yang kemarin saya masih tahu ya. Contoh yang kemarin Anda sudah bisa menggambarkan diagram garis pengaruh. Ini misalnya garis pengaruh reaksi era ini. Bebannya ini 12, 8, 8, 4 ya. Nah ini ditaruh supaya garis pengaruh RA ini maksimum. Ini banyak mahasiswa yang jadi ini contoh dari suatu tugas besar yang teman-teman kalian itu. Kalau bentuknya garis pengaruhnya segitiga ini dan yang kiri 0 ya kita tetap yang beban kita nggak usah ngitung, ini berarti jumlah total semuanya yang kita taruh sini dengan beban yang terbesar ada di ordinat yang maksimum ya, tinggal dikalikan ini 12 kali 1 terus 8 kali 0, ini sesuai dengan panjangnya ini bebanan tadi ini. Ya ini, nggak dikasih tahu caranya. Ada nggak ya? Nah, oh nggak ada. Itu ada di soal ini. Ya, ini jadi dicari ordinatnya. Mungkin di waktu nyari garis pengaruh yang ketemu itu ini. Tiap 3 meter. 3 meter, 3 meter. Ya, tapi ini belum tentu ini panjangnya 3 meter. Ya, bisa aja 2 meter atau berapa, itu bisa 2 meter, 3 meter, 2 meter. Ini bisa 2, 3, 2. Jadi Anda harus mencari dulu ordinat bahwa beban ini. Ya, kalau Anda cari dengan perbandingan segitiga tadi. Jadi misalnya mau nyari yang ini 0 ini, 8 ini
panjangnya dari ini sampai ke sini itu berapa? Kalau ini tahu dari 2 meter, 21 kurang tuh 19. Dibagi panjangnya ini semua total 21 sama dengan ini yang mau dicari saya nih Y dibagi 1. Nanti ketemu Y-nya, ketemu 0,8. Ya, demikian juga yang ini. Yang ini berapa? Setelah itu baru Anda cari dikali 12 kali 1, 8 kali ini, 8 kali ini, dan ini jumlahnya ini. Ya. Jadi kita akan dapat garis pengaruh RA itu adalah 28,57 km dengan pembebanan ini besar. Ini juga sama dari pengaruh yang satunya lagi, FP misalnya. Bebannya 12 itu pengaruh yang dengan 7, 8 dan 4. Ya ini sama berarti besarnya RB maksimum ini RI sama dengan RA itu. Nah ini ada mahasiswa itu. Oh kalau ini enggak. Ini ada 2 segitiga ya. Ada 2 segitiga ya. Jadi kalau batang S21 itu batang mana? Biasanya diagonal atau tegak itu punya apa bergerak positif bisa negatif, bisa tekan bisa tarik batangnya. Nah kalau Anda mau tahu itu maksimumnya ya karena ini yang bagian kiri kecil ya udah kita nggak usah hitung karena biasanya kalau ini ditaruh yang kiri di sini nanti kelewatan akhirnya nggak kehitung ya karena kelewatan di sini kan atau kalau di sini kecil sekali nilainya jadi dicari aja yang maksimum ada di yang paling ordinal maksimum jadi seperti bentuk tadi garis pengaruh RA atau RI yang ini yang bagian kiri ini bisa diaplikasikan. Ya. Demikian juga ini ada maksimum batang tekan, ada maksimum batang tarik juga. Karena dalam satu garis pengaruh ini dia punya tarik dan tekan. Nah, tinggal yang ini yang 1/3 lagi sama bentuknya ini juga. Jadi bentuknya segitiga seperti garis pengaruh RA dan itu. Ya sama dikalikan juga 12 dikalikan ini kalikan ini, koordinatnya kali ini. Jadi ini yang itu harus dicari dulu, karena nggak belum dicari semuanya. Atau Anda bisa nyari masukkan nilai-nilainya itu karena di garis pengaruh itu ada pantangannya ini. Waktu buat garis pengaruh itu, nah ini sebenarnya udah ada persamaannya ini. Waktu bebannya di kiri itu ada 6X. Jadi X-nya nanti dimasukkan berapa itu sebenarnya bisa akan ketemu nilai optimalnya yang bisa dicari. Gitu. Ya itu kalau ada tekanan ada tarik. Nah, kalau yang ini tadi ada yang bentuk dari ini yang ada bentuk kiri atau kanan. Ya ini ada dua cara. Cara pertama tadi yang kita sudah terangkan, cari W kiri, W kanan, total. Ya. Kita akan tahu dengan cara pertama tadi kita langsung ketemu posisi yang maksimum. Tapi kalau ini dengan cara coba-cobain, trial error. Jadi punya beberapa posisi. Dan dalam hal ini kita punya 2 posisi. Posisi pertama itu kalau bagian kiri itu dianggap 0, semua bebannya masuk ke kanan. Terus posisi yang kedua
Yang kanan ada ini, yang kiri, yang kanan ada ini 12, yang kiri ini pasti maksimum. Ya. Terus dicari 2. Ini tadi posisi pertama ini ditarik-tarikan itu sama, dapatnya ini 30. Terus yang posisi kedua ini mana dibandingkan tadi yang besar dengan yang ini ya 30. Yang ini dapatnya posisi kedua mana? Dapatnya 26. Jadi posisi ini ternyata bisa aja. Ya ini juga sama garis pengaruh 26 ini. Jadi dia ini menggunakan coba-coba gitu. Tapi kalau kita pakai cara pertama tadi, kita akan hasilkan adanya kepastian berapa yang masuk kiri berapa, yang masuk kanan berapa. Kita buat gitu. Ya, ini kalian bisa lihat ini posisi pertama ini. Jadi bagian kiri ya dihitung, ada sama orang ini semua masuk yang kanan semua. Terus satu yang posisi kedua, yang kanan 12, yang kiri juga 12. Dicari perkaliannya. Ya, ini kalau yang ini 12 kali 1,46, 8 kali 1,18. Terus ini 8 kali 0, 938, 4 kali 0, 97. Terus hitung jumlah. Jumlahnya 37. Ini posisi yang kedua. Tadi ini posisi yang kedua. Ini 4 dikalikan ini 0,7, 8 dikali 4, 1, ini 938, 8 kali 1,06, 12 kali 1,218. Cari ketemunya ternyata ini 36. Ya berarti yang maksimum. Jadi yang dimaksud sebenarnya yang dicari yang ini. Atau ini ya. Nah kalau ada garis pengaruhnya begini, ya tinggal taruh aja yang ini aja. Karena yang ini berarti 0. Karena nggak ada, ini 0. Nilainya ordin. Ini juga 0. Jadi yang dikalikan hanya 2. 12 kali 1, 8 kali 0,34, 0,0. Jadi jumlahnya 14. Ini batang 6 ini pada beban ini dia nilainya batang maksimumnya itu 14. Kenapa diambil yang maksimum? Ya kita nanti kalau mendesain konstruksi batang 6 itu digunakan nilainya yang maksimum ini supaya dapat profil bacanya yang maksimum juga. Itu gunanya mencari harga maksimum. Nah, S5 juga sama ini. Ya, mungkin posisinya bisa sebenarnya benar. Apakah ini bisa masuk sini? Ini posisi begini enggak 37. Ketemunya 37, kalau yang posisi kedua itu ketemunya 39. Jadi lebih besar yang ini ya, yang kedua. Nah, ini yang besar. Jadi kalau mau pasti, Anda ngitungnya dengan cara pertama tadi, pakai W kiri, W kanan, berapa itu? Itu kepastiannya. Nah, sekali lagi, kalau ada dua titik, dua segitiga, ini
segitiga yang ini sama segitiga yang ini dicari yang maksimum batas tarik. Anda tinggal ngambil ini seperti garis pengaruh LA tadi. Ini juga segitiga, jadi ini nggak usah diperhatikan bentang yang kiri atau ini bentang yang kanan ini. Tinggal dikalikan aja koordinatnya di bawah beban. Itu temunya ini masing-masing yang tekan ini artinya waktu tekan sekian 10,7 batang tarik, temunya maksimumnya 15. Jadi mungkin nanti kalau mengdesain batang 15 ya mungkin diambil yang terbesar ini 15 ini bukan yang 10 lebih. Ya, jadi semua bentuknya garis pengaruh itu ada yang Anda perhatikan bisa segitiga, umumnya segitiga itu berlakunya. Ya, lalu nah ini bentuk-bentuk pengaruh yang itu kemarin. Jadi ada dua segitiga, ada segitiga kecil ini, ada segitiga besar. Yang ini sama ini dua segitiga, jadi yang satu segitiga. Ya itu caranya sama, Anda bisa lakukan. Itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya tugas Anda sudah bisa menghitung sampai ke poin 3 itu ABC yang bisa dikatakan untuk tugas besar. Karena itu ada 4 poin yang dikerjakan. Jadi A, B, C sudah bisa dikerjakan tugasnya. Ada yang bisa dibuka suaranya yang mau ditanyakan? Kuliahnya sampai ini dulu lah, harga maksimum dari masing-masing garis pengaruh. Ada yang mau ditanyakan? Halo, bisa dibuka? Gimana? Nanti saya share sedikit pelajaran ini. Ini yang masuk berapa ya? 30 nggak? 30 nggak? Ada. Sekitar 20-an, Pak. Hah? Berapa? 20-an, Pak. Banyak ya? Berapa ya? 1, 2, 2. Halo. 12. 13. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Halo. Halo, Pak. Ada, Pak. Nanti buat dipelajari sendiri ya. Soalnya ini darurat, Pak. Intinya nggak bisa masuk ya. Anda pelajari lagi. Kita nggak bisa jelas-jelas di papan tulis. Hanya bisa suara. Itu nanti saya kirim materinya sedikit ke grup ya. Oke, Bu. Itu Pak, pembahasan Bapak tadi. Pembahasan tadi apa? Gimana? Pembahasan apa yang Bapak pembahasan Bapak tadi
Kalau boleh dikirim di WhatsApp. Iya, nanti saya kirim di WhatsApp. Ya Pak. Ya. Nanti terima aja di WhatsApp grup AS2. Oke, gitu. Saya sudahi Oke ya. Pak. Ketemu minggu depan lagi jam 11. Ya. Oke, Pak. Ya, makasih untuk Ya, Anda sudah ikut di sini. Ya Pak. Makasih ya Pak. Oke. Ya, makasih. Sampai ketemu. jaga kesehatan, Pak. Ya, Nabung. Iya guys. Nice. Oke guys. Ayo pulang makan Jiwat. Fayo Ami. Ayo. Oh no. Betul dah belum. Kalian mau usulin